Seteduh Taman Surga Part 3. Tak ada satupun yang tahu bahwa di hati mereka ada sebuah dendam yang tak pernah padam. Kini Einstein dapat melihat kebencian yang sangat besar melalui sketsa buatan Vivian. Entah mengapa ia merasakan dadanya sesak. Dimasukkannya kertas lecak tersebut ke dalam saku celananya yang kedodoran. Lalu ia berjalan perlahan, mendekati kakak beradik yang tengah berpelukan. Einstein bergerak, duduk di pinggir ranjang. Tangannya mengelus punggung Vivian yang masih dalam pelukan Albert dengan pelan, membuat Vivian berbalik memeluk Einstein. Tangisnya semakin pecah di pelukan sahabatnya. Duit yang dipakai buat beli cincin tunangan mereka itu, duit nyokap gue nah. Nyokap mati gara-gara mereka. Gak seharusnya mereka bahagia di atas penderitaan gue sama kakak. Mereka harusnya mati nah, mati. Vivian terus menyeracau dalam pelukan Einstein, sambil tanpa henti menunjuk-nunjuk televisi yang tengah menayangkan pertunangan Victoria Alexander dengan Armand Thomas. Hanya Tuhan yang tahu. Saat ini batin Einstein berteriak kesakitan, merasakan sebilah pisau berkarat menusuk hatinya berkali-kali. Vi, kita liburan ke tempatnya Eyang yuk. Sementara itu di saat yang sama di tempat lain, seseorang menatap layar televisi di ruang kerjanya yang mewah dengan pandangan nanar. Wanita yang sangat dicintainya dari 19 tahun yang lalu, kini sudah bertunangan dengan seseorang yang pernah menjadi teman dekatnya. Ia memegang dadanya yang terasa sesak. Rasanya sakit. Ternyata 19 tahun bukanlah waktu yang lama untuk melupakan perasaan serta sakit hatinya. Lukman menyingkirkan laptopnya sambil melepas kacamata bacanya. Keningnya berkerut heran. Dipandanginya anak gadis yang tengah merengek manja sambil menarik-narik lengan bajunya yang digulung sampai siku. Tipikal Einstein kalau sedang menginginkan sesuatu. Dasar. Sudah dong nah, lecek nih. Nanti tidak ada yang mau melirik papa kalau penampilan papa berantakan, ujar Lukman sambil mengelus puncak kepala putri semata wayangnya. Kayak papa mau aja dideketin cewek, cibir Einstein yang disusul kekehan Lukman. Emangnya kamu mau punya mama tiri? Jawab Lukman disertai cengiran putrinya. Ikhlas pa, Eyang juga kayaknya ngebet banget, pengen dapet cucu lagi dari papa. Udah kawin aja, Albert bilang kawin tuh enak. Tawa Lukman seketika meledak. Kasihan yang bakal jadi mama tiri Muna, pasti cepet tua ngadepin anak badung seperti kamu. Badung juga warisan dari papa kok, jawabnya asal, membuat Lukman nyengir mengingat masa mudanya. Dulu saat masih sekolah, Lukman sangatlah bandel, polos dan berantem menjadi hobinya. Tapi dari semua kelakuan buruknya, Lukman adalah laki-laki yang cerdas dan tampan. Ia selalu menjadi idola para gadis. Namun demikian, bapak beranak satu itu tidak pernah berani memacari satupun dari para penggemar beratnya itu. Senakal-nakalnya Lukman, ia adalah putra Romo Abdurrahman, pemuka agama yang sangat dihormati di kampungnya. Ajaran untuk tidak pacaran ia pegang dengan teguh. Meskipun dulu papa badung, tapi gak pernah tuh dapat nilai di bawah 9. Lah kamu, nilai lulus KKM saja sudah luar biasa. Dulu papa pinter, selalu jadi juara kelas, gak kayak kamu, pemalas. Lukman tak mau kalah mengolok putrinya. Einstein memang tidak ketulungan malasnya kalau disuruh belajar. Padahal saat masih duduk di sekolah dasar, anak itu selalu ranking pertama dari kelas 1 hingga kelas 6.
Tak ada yang mampu menandingi nilai-nilainya yang selalu sempurna. Lukman tahu kalau anak gadisnya tersebut sangat cerdas. Tapi entah mengapa semenjak menginjak SMP, Enstena selalu bermasalah dengan nilai-nilainya. Tak hanya itu, ia juga berubah dari gadis yang manis menjadi gadis barbar yang suka sekali menghajar orang. Sudah tak terhitung entah berapa kali Lukman dipanggil kepala sekolah lantaran Enstena membuat babak belur teman sekelasnya. Lukman juga sudah berkali-kali menghukum gadis nakal tersebut, tapi tak pernah ada kapoknya. Please deh pa, mana ada orang pinter ngaku dirinya pinter. Anak itu turunan dari orang tua, jadi baik ataupun buruknya anak itu warisan dari orang tuanya. Masa tiap papa koreksi sikap buruk kamu selalu dibilang warisan? Lagian papa gak malas. Kalau papa malas mana mungkin kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri pakai pesawat pribadi. Lukman kukuh, tak mau kalah. Enstena mendengus sebal. Ya udah, kalau bukan dari papa, berarti dari orang yang udah ngelahirin Ina. Salahin saja dia. Lagian papa ngapain nikahin orang bodoh dan pemalas? Jangan-jangan dia juga mata duitan. Doyan nikung lagi orang sampai papa ceraiin dia. Seketika Lukman terdiam. Wajahnya berubah mendung. Gak pantas kamu ngatain mama begitu, nah. Kamu tidak pernah tahu seperti apa mamamu. Sekali-kali dengerin papa kalau lagi cerita tentang mama. Gak perlu pa, lagian buat apa sih? Udah ada Umi sama Mak Jum. Mereka adalah mama yang luar biasa buat Ina. Jadi Ina gak perlu tahu cerita apapun tentang dia. Ina anggap papa cuma pinjam rahimnya buat ngelahirin Ina. Selesai. Udah, Ina ngantuk. Katanya tak acuh. Seraya menguap lebar dan beranjak. Mengabaikan teguran Lukman yang menyuruhnya kembali duduk. Jadi liburannya beneran ke Jogja? Gak jadi ke Amerika bareng Lolita? Katanya pengen ketemu Robert Pattinson. Tanya Lukman mencoba mengingatkan putrinya tentang awal pembicaraan mereka. Anak gadisnya itu merengek, minta ditemani liburan ke Jogja bersama Vivian. Karena khawatir liburannya terganggu oleh eyangnya kalau tidak bersama papanya. Tapi kini gadis itu hanya menanggapinya dengan mengibaskan tangan, tanda tidak mau. Lukman menghela nafas berat. Meskipun tidak diungkapkan, tapi Lukman merasa Enstena seolah menyesal lahir dari rahim mamanya. Bahkan anak itu terang-terangan menolak tahu tentang wanita yang telah melahirkannya. Meski tanggapannya terkesan masa bodoh, tapi Lukman bisa merasakan kekecewaan putrinya. Atina, wanita yang sangat dicintainya itu meninggalkannya seminggu setelah Enstena lahir untuk mengejar karirnya. Awalnya Atina minta Lukman untuk kembali berkarir begitu anak mereka lahir. Tapi tentu saja Lukman menolak tegas keinginan tersebut. Pertengkaran demi pertengkaran mewarnai rumah tangga mereka. Puncaknya saat usia kandungan Atina mencapai 9 bulan. Atina mengajukan gugatan cerai yang jelas ditolak mentah-mentah oleh Lukman. Hingga Atina nekat pergi meninggalkan suami dan anak yang belum lama dilahirkannya. Tentu saja ia sangat marah dan kecewa. Bagaimana mungkin wanita yang sangat dicintainya tersebut tega meninggalkannya begitu saja. Bahkan hingga kini mereka belum resmi bercerai. Alasan itu pula lah yang membuat Lukman tidak mau menikah lagi sampai sekarang. Atina memang menyakitinya, tapi ia juga tidak bisa berhenti mencintai wanita itu. Nantikan kelanjutannya hanya di Cerita Puspa. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.